Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan update buat Bitcoin. Setelah itu saya akan analisis koin yang teman-teman request. Oke, yang pertama kita akan mulai dulu dari Bitcoin ya. Nah, kalau diperhatikan semenjak Bitcoin breakout dari area resisten yang di sini, kita bisa perhatikan dia terus mengalami kenaikan. Dan kalau kita perhatikan dari penurunan yang terjadi kemarin, sebenarnya ini pas dengan trendline yang sudah pernah saya gambarkan. Jadi di sini ada satu trendline, di mana kemarin kita baru saja retest ke area trendline-nya dan saat ini mencoba untuk naik kembali. Target saya ada di area 50.000 ya. Target ini merupakan area resisten psikologi dan di sini juga ada satu resisten kecil. Jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk selanjutnya. Nah, sebelumnya sebenarnya saya juga sudah share ya ke grup kelas kemarin kalau ada potensi kita bisa jatuh kembali ke area sini. Karena ini merupakan harmonic pattern ya, dimana kalau diperhatikan, nah ini merupakan bullish bad pattern ya, dimana rejection-nya terjadi di area 0,886 retracement. Jadi setelah pattern ini selesai, juga ada confluence dengan area support sebelumnya, kita langsung melanjutkan kenaikan. Kalau diperhatikan saat ini, sebenarnya harga Bitcoin sedang berada di area resisten, tapi kalau saya perhatikan, kita ada potensi yang cukup besar untuk bisa break di atas area resisten ini, dikarenakan candle daily-nya juga sangat impulsif. Oke, jadi kalau saya gambarkan mungkin skenario-nya, kita ada sedikit rejection dulu, kemudian sideways di area sekitaran sini, baru melanjutkan kenaikan. Nah, ini skenario idealnya, tapi bisa juga dia langsung melanjutkan kenaikannya. Nah, kita tinggal perhatikan skenario mana yang bakal terjadi. Tapi arah major trend-nya ini masih up, jadi kita masih bisa ekspektasikan kenaikan ke area sekitaran 50.000. Oke, mungkin seperti itu analisis buat Bitcoin ya. Nah, buat teman-teman yang mau manfaatkan buat trade di futures market, sebenarnya bisa ketika breakout terjadi atau ketika ada sedikit koreksi. Kalau dia membentuk satu sideways di area sini, nah itu juga bisa menjadi area yang cukup bagus nantinya buat kita masuk. Oke, seperti itu buat Bitcoin. Selanjutnya saya akan bahas koin yang teman-teman request. Ini ada SRP. Oke, sejauh ini sebenarnya SRP masih sesuai dengan skenario yang kemarin saya gambarkan, di mana ini sebenarnya ada satu trendline, dan saat ini dia sudah breakout, retest kemarin di trendline tersebut, setelah itu mencoba untuk naik kembali. Walaupun saat ini sebenarnya kita sedang berada di area resistennya. Tapi kalau saya perhatikan, ada potensi yang cukup besar untuk SRP bisa breakout dari area resisten ini. Nah, kalau SRP berhasil breakout dari area resisten ini, kita ada potensi untuk naik kembali ke area resisten sebelumnya, di sekitar 1,59. Nah, ini ada sekitar 60% movement ya. Tapi kalau target ini terlalu jauh, mungkin kita bisa tarik Fibonacci dari sini untuk tentuin target terdekatnya. Target terdekatnya ada di area sekitaran 1,25. Jadi itu juga bisa menjadi area yang patut kita pantau, karena ini merupakan area golden ratio ya dari Fibonacci retracement. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Saat ini saya ada dua target buat SRP, ada di 1,25 dan 1,6. Nah, tapi perlu diingat kalau saat ini kita sedang berada di area resisten. Jadi buat teman-teman yang kemarin udah masuk juga di sini, karena kemarin saya juga udah pernah update, kalau di sini merupakan area yang cukup bagus buat entry. Nah, mungkin saat ini teman-teman udah bisa TP sedikit, sisain di 1,25 dan 1,6. Nah, ini buat teman-teman yang trading ya. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu ya analisis saya buat SRP. Oke, next saya akan lihat di time frame yang lebih kecil, di 4 jam ya. Oke, di time frame 4 jamnya kita bisa perhatikan ini pembentukan higher low yang cukup bagus dan dia baru mencoba untuk naik kembali. Nah, kalau kita mau mengukur target higher high terdekatnya, kita bisa tarik Fibonacci dari sini. Dan ini dapat 1,618-nya di area sekitaran 1,16. Jadi area ini juga patut kita perhatikan kalau kita short term trading. Oke, jadi kurang lebih seperti itu analisis buat SRP. Selanjutnya kita akan analisis UNI ya. Oke, UNI saat ini juga sedang hit di major resistance. Kalau kita bisa breakout dari major resistance ini, ada potensi yang cukup bagus buat kita rebound kembali. Tapi kalau gagal, mungkin kita bisa ada rejection ke bawah dulu. Nah, jadi resisten yang penting ada di sekitar sini ya. Jadi untuk dia berhasil breakout, dia harus tutup di atas $30 ya. Kalau candle daily-nya bisa naik dan tutup di atas area $30, maka ada kemungkinan yang cukup besar untuk kita bisa melihat adanya kenaikan ke area sekitaran $35. Itu bisa menjadi target yang krusial buat UNI. Nah, kalau saya coba tarik Fibonacci extension dari sini ya.
kita bisa perhatikan target yang ada di $35 ini sebenarnya ada confluence juga dengan area resisten 2,272. Jadi itu sangat layak kita perhatikan selanjutnya. Nah, kalau kita masih berhasil breakout dari sini, ada potensi kita bisa retest kembali ke area resisten yang ada di sini. 39 sampai 40. Tapi pastinya ini satu persatu harus berhasil di breakout oleh uni dulu. Kalau dia gagal breakout dari sini, maka ada potensi penurunan. Nah, tapi kalau kita perhatikan trennya yang masih naik, kalaupun terjadi penurunan, kita masih bisa ekspektasikan adanya kenaikan lanjutan kedua area tersebut. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu analisis buat koin uni. Selanjutnya saya akan bahas koin yang teman-teman request juga. Ini ada HPB. Oke, jadi ini merupakan chart dari HPB BTC ya. Dimana kalau saya gambarkan trendline yang ada di sini, saat ini HPB sudah dekat dengan area trendline kuningnya. Jadi ada potensi dia bisa breakout. Tapi untuk koin seperti ini kita harus hati-hati juga karena biasanya sering sekali terjadi false break seperti yang terjadi di sini. Ini lumayan banyak ya false break-nya. Jadi kita harus lebih hati-hati. Kalau dia berhasil breakout dari area sini, maka saya bisa ekspektasikan kenaikan mungkin ke area sekitaran sini. Nah, ini untuk target paling dekatnya. Tapi untuk saat ini saya akan hindari dulu, saya akan tunggu sampai ada pattern yang cukup bagus sebelum entry. Nah, untuk trade di koin-koin seperti ini sebenarnya harus lebih hati-hati ya, karena volatilitasnya cukup besar. Biasanya ketika terjadi kenaikan atau penurunan, itu bisa berdampak pada dana yang kita masukin. Jadi itu merupakan risk yang teman-teman harus perhatikan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil breakout, maka saya bisa ekspektasikan adanya kenaikan ke area hijau ini. Jadi seperti itu ya buat koin HPB. Nah, sekali lagi buat teman-teman yang mau ngikutin analisis ini harus disesuaikan dengan resiko teman-teman masing-masing. Kemudian buat teman-teman yang belum join di channel Telegram saya dan mau mendapatkan info koin lainnya bisa langsung join. Linknya ada di deskripsi. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.